Subhanahu wa taala. Marilah kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, terutama iman, keimanan dan keislaman, sehingga kita berada di jalan yang terang benderang, insyaallah berada di dalam naungan hidayah Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjalankan dan telah menyampaikan dakwah ilahiyah, yaitu ajaran-ajaran tauhid, kemudian juga syariat-syariat Allah, supaya kita tegakkan di dunia ini kita menjadi umat yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, umat yang hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mencapai kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui pada minggu yang lalu atau pada pekan yang lalu, tepatnya pada malam ini juga kita telah menyelesaikan bagian kitab Syarah As-Sunnah Imam Al-Barbahari bersama Syekh Utsman Saleh. Maka pada malam hari ini, sebagaimana telah kita sepakati bersama, kita akan mulai membahas tentang sirah nabawiyah. Kemudian Syekh Utsman kebetulan pada malam hari ini berhalangan, beliau dalam perjalanan atau safar menuju Sumbawa. Pertama sekali beliau mengucapkan salam kepada kita bersama dan mohon mendoakan semoga mendapat berkah dan selamat dalam perjalanan beliau tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membahas kitab Ar-Rahiqul Makhdur, salah satu kitab yang berbicara tentang sirah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, maka terlebih dahulu perlu kiranya kita membahas tentang pentingnya atau menyampaikan mukadimah tentang sirah nabawiyah atau sirah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang apakah yang dimaksud dengan sirah nabawiyah itu, kemudian mengapa kita perlu mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad SAW, dan apa saja sumber pengkajian sirah nabawiyah. Kemudian bagaimana sirah Nabi Muhammad SAW dikaji. Dan pada malam hari ini juga bersama kita hadir juga Syekh Ali Saleh Ali, saudara Syekh Utsman, dan insyaallah kehadiran beliau bisa memberi nilai tambah kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita membahas dan mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang sirah Nabi ini sendiri apa. Ada seorang kata mal mafhum di sirah Nabi yang ini pertanyaan yang perlu kita ketahui atau tasawur, gambaran yang perlu kita ketahui sebelum bahas tentang sirah Rasulullah itu sendiri adalah kita ingin tahu yang dimaksud dengan sirah nabawiyah itu apa. Sirah nabawiyah, dan rasanya barangkali tidak terlalu aneh, sudah populer kita ketahui semua tentang sirah nabawiyah. Nah, barangkali ada jemaah yang bisa memberikan ini, menunjukkan sirah nabawiyah itu apa. Apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah? Perjalanan Nabi. Perjalanan maksudnya perjalanan di mana?
perjalanan Rasulullah atau perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup Rasulullah SAW semenjak perjalanan hidup Rasulullah SAW semenjak beliau menjadi Nabi hingga wafat. Jadi betul bahwa sirah Nabawiyah ini membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak khusus semenjak dia menjadi Nabi saja, tetapi semenjak beliau lahir ke dunia. Artinya biografi, catatan atau riwayat hidup Nabi Muhammad SAW atau riwayat hidup seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mengapa mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, membahas tentang perjalanan hidup beliau, metode beliau berdakwah, langkah-langkah perjuangan beliau dalam menegakkan Islam. Mengapa kajian tentang sirah Nabawiyah ini menjadi penting? Ini karena sosok Nabi-nya itu. Karena yang dikaji adalah sosok Nabi, yaitu manusia yang diutus dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi teladan, menjadi model bagi kita semua, sosok yang harus kita pedomani. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus suatu model untuk kita, suatu qudwah atau suatu uswah atau teladan berupa sosok manusia, bukan malaikat, sehingga kita bisa meneladaninya dengan baik. Apabila yang diutus oleh Allah menjadi Rasul adalah malaikat atau para malaikat, tentu kita tidak bisa meniru atau melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat itu, karena alam malaikat berbeda dengan alam manusia. Karakter manusia juga tidak sama dengan karakter malaikat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan contoh atau teladan itu pada sosok Rasulullah SAW. Karena itulah kita mengkaji tentang pribadi beliau. ولذلك كان لزاما على كل مسلم أن يعرف شيئا من سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه مأمور باتباعه. فلا بد على المسلمين أن يتفقهوا في سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يعرفوا هديه، لأنه هو المثال الذي أرسل إليهم حتى يتبعوا هديه. كان لازم على المسلمين أن يجتهدوا في معرفة حياة نبيهم عليه الصلاة
أجدادهم، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يكون للسيرة حق في حياته، لا بد أن يكون للسيرة حق في حياته، يعلم أبناءه ويعلم زوجته، يعلمهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وهديه وطريقته وسنته. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita semua, bagi setiap muslim untuk mengenal, untuk mengetahui dan untuk memahami dengan baik sirah Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup beliau, riwayat perjuangan beliau, sikap serta sikap beliau menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi dalam kehidupan beliau, baik itu ketika berada dalam keadaan tenteram maupun keadaan terguncang, ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, bagaimana Rasulullah SAW dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi salah satu pribadi di antara masyarakat, bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau mengajarkan agama ini. Maka kita berkewajiban untuk mengetahuinya, sebab Rasulullah SAW adalah kedua kita. Rasulullah adalah teladan, patron yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, marilah kita jadikan mempelajari sirah Rasulullah ini sebagai bagian yang penting dalam keluarga kita. Kita jadikan pembahasan atau kajian tentang sirah Nabi Muhammad SAW bagian dari pendidikan keluarga. Kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Kita kerahkan segenap upaya untuk mengkaji dan memahami dengan baik riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga karena sebagaimana yang beliau katakan tadi, kita berkewajiban untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya sampai di sana, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai diriku daripada dirinya sendiri. Jadi kita berkewajiban untuk mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW adalah ibadah, dan mustahil kita bisa mencintai Rasulullah apabila kita tidak tahu seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, apa yang beliau katakan tadi juga, bahwa mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW ini berarti bagian dari mempelajari agama kita. Kita tidak bisa memahami agama ini dengan baik tanpa memahami dengan baik pula bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Karena perjalanan hidup Rasulullah adalah perjalanan dalam menegakkan Islam. Kemudian juga para salafus saleh, mereka mengajarkan perjalanan hidup Rasulullah SAW, mengajarkan jihad-jihad yang dijalani oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka, seperti mereka mengajarkan Al-Quran, seperti mereka mengajarkan doa-doa, seperti mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi mereka menganggap mempelajari sirah Rasulullah SAW sama dengan mengajarkan ibadah kepada anak-anak mereka. Karena memang mempelajari sirah Rasulullah adalah bagian dari mempelajari bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Dan kita juga mengenal dalam kaidah fikih al-wasail laha al-maqasid. Al-wasilah atau al-wasail laha al-maqasid, bahwa wasilah hukumnya sama dengan hukum maqasid. Apabila kita memiliki sebuah tujuan, misalnya kita hendak salat berjamaah, apabila
Salat berjamaah hukumnya adalah wajib, maka kita berjalan ke masjid supaya bisa menghadiri salat jamaah hukumnya juga wajib. Nah, apabila kita berkewajiban mencintai Rasulullah SAW, sedangkan cinta kepada Rasulullah tidak dapat terbina dengan baik tanpa mengenal sosok Muhammad SAW serta perjalanan hidupnya dan perjuangannya, maka mempelajari riwayat hidup beliau, mengenal sosok beliau, mengenal perjuangan beliau juga menjadi kewajiban kita, karena kita tidak akan dapat dengan cinta terhadap beliau tanpa melalui wasilah yang satu ini. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, mengkaji sirah Rasulullah SAW akan membantu kita memahami tafsiran Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang memiliki asbabun nuzul yang terkait dengan perjalanan hidup Rasulullah serta perjuangan-perjuangan yang beliau jalankan. Maka suatu ayat baru dapat kita pahami secara mendalam dan menyeluruh dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat tersebut, dengan mengetahui latar belakang kejadian yang ada pada saat ayat itu diturunkan. Ini salah satu faedah mengkaji atau mengapa membahas sirah Rasulullah SAW itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau tadi bahwa secara naluriah, apabila secara beragama Rasulullah SAW adalah kedua kita, seperti ayat yang beliau bacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu telah ada uswatun hasanah bagi kita semua. Dan kita tahu juga bahwa manusia ini, kita hidup pada hakikatnya hanya mencontoh, mengulang apa-apa yang sudah ada sebelum kita. Kita tidak mulai dari nol. Ketika kita lahir, kita melihat perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita menirunya. Seorang anak meniru kata-kata yang diucapkan oleh ayah ibunya serta saudara-saudara dan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kita hanya meniru. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban kelaziman sebagai orang yang berakal, kita mencontoh kepada contoh yang baik, menjadikan uswah hasanah sebagai teladan kita, bukan hanya sekedar mengambil contoh. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan uswatun hasanah, contoh yang baik, bukan contoh yang asal-asalan. Kemudian juga mengapa kita mengkaji sejarah Rasulullah SAW? Karena sejarah itu selalu berulang. Apalagi sejarah Rasulullah SAW bukan sepenggal sejarah yang terputus dari masa lalu dan masa yang akan datang. Tidak. Rasulullah adalah Rasul penutup. Sebelum Rasulullah sudah ada nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mengutus nabi-nabi sebelum Rasulullah? Ketika terjadi penyimpangan, ketika manusia sudah tidak berada lagi dalam koridor tauhid, tidak lagi berada dalam koridor penghambaan kepada Allah secara benar, ketika mereka telah keluar dari syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah, ketika itu Allah turunkan Nabi, dan itu terus berulang. Setelah Nabi diutus oleh Allah, maka umat manusia kembali ke jalan yang lurus. Kemudian seiring berjalan waktu, maka umat kembali menyimpang. Setelah penyimpangan itu semakin parah, maka Allah kembali utus Nabi berikutnya. Itu terus berulang. Dan sebagai penutup, Nabi utus Nabi Muhammad
Maaf, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah persoalan selesai? Belum, karena sejarah terus berulang. Sejarah terus berulang. Kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum Rasulullah datang itu akan terus berulang. Hanya saja bedanya, jika sebelum masa Rasulullah Allah turunkan, Allah utus nabi-nabi kepada kaum itu, akan tetapi setelah Rasulullah meninggal, Allah tidak lagi mengutus seorang nabi. Akan tetapi Allah cukupkan Rasulullah sebagai pedoman kita, sirah hidup beliau sebagai pedoman bagi kita bagaimana menyikapi perubahan-perubahan zaman yang terjadi sepeninggal beliau. Bagaimana kita menyikapi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hari ini? Bagaimana kita menyikapi masalah-masalah dakwah yang hari ini kita hadapi? Semuanya akan terbaca pada sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita merintis dakwah? Bagaimana kita menyuruh manusia yang sudah jauh tersesat, jauh menyimpang dari ajaran yang hak, yaitu ajaran tauhid, ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita memulai? Bagaimana kita membina mereka? Bagaimana kita menjaga supaya apa yang sudah terbina itu tidak melenceng kembali? Itu semua bisa kita baca dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi alaihi salatu wassalam hiya min a'zami abwab ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Min a'zam bal kanzun 'azim 'indana, kanzun 'azim fi ad-da'wah ila Allah ta'ala. Yakfina an nubriza lin-nas سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها السيرة التي لم يأتي بها أحد من البشر، ولم يتصف بها أحد من البشر في مثل كماله البشري وفي مثل أخلاقه وفي مثل صفاته. فإن كثيرا من الناس أسلم بمجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام، وبمجرد سماع كلامه، وبمجرد رؤية وجهه عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس أسلموا في هذا الزمن بسماع سيرته، وهم لم يروه، لكن لما سمعوا سيرته أناجتهم وقادتهم إلى الإيمان بالله. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirah Nabi Muhammad SAW, mengkaji sirah beliau merupakan salah satu wasilah dakwah yang teragung, salah satu wasilah atau metode dakwah yang terpenting. Mengapa demikian? Karena memang pada kenyataannya sirah Rasulullah, riwayat hidup beliau adalah riwayat sosok yang paling mulia, yang paling sempurna. Belum pernah ada dalam catatan sejarah manusia sosok seagung Rasulullah SAW, sosok semulia beliau yang menghimpun segala macam bentuk akhlak mulia. Jadi mengenangkan sirah Rasulullah SAW merupakan salah satu pintu masuk yang terpenting untuk menyampaikan hidayah kepada hati manusia. Dan pada kenyataannya pula banyak orang-orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat hanya dengan melihat Rasulullah SAW, dengan memandang bagaimana Rasulullah bersikap, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bahkan hanya dengan sekedar melihat sosok Rasulullah SAW, mereka menjadi tertarik masuk Islam. Tidak sedikit pula yang masuk Islam begitu mendengarkan kata-kata Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ketinggian akhlak beliau. Demikian juga yang kita jumpai, yang kita dapatkan pada masa sekarang ini.
Banyak orang-orang yang masuk Islam setelah membaca, setelah mengenal biografi atau sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW, padahal mereka belum pernah dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW karena beliau tentunya sudah meninggal sekian abad yang lalu. Namun hanya dengan membaca sirah Nabi, bagaimana keagungan sosok seorang Muhammad SAW, mereka akhirnya memeluk Islam. Ini menunjukkan bahwa sirah Nabi Muhammad SAW adalah satu bab yang penting, khususnya dalam dakwah. Abdullah ibn Salam الذي كان من علماء اليهود وأحبارهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء عبد الله بن سلام ينظر من هذا الرجل، فلما جاء عبد الله بن سلام وبمجرد أن نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. عرف بمجرد النظر، فإن للأخلاق علامات تبرز على الوجه. قال عرفت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب، فأسلم وآمن ودخل في دين الله تعالى. فكانوا يتأثرون بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويتأثرون بمعاملته لهم. كم من كبار الكفار دخلوا في دين الله لما رأوا كلامه وهديه وأخلاقه وصفاته وموقفه وعدله ورحمته عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاق جذبتهم، عرفوا أن هذا الدين الذي يدعو إلى مثل هذه الفضائل ليس دينا باطلا أبدا. لا يمكن الباطل يدل إلى الباطل والحق يدل على الحق. Adalah Abdullah bin Salam, salah seorang sahabat. Bagaimana beliau masuk Islam? Beliau masuk Islam hanya dengan memandang Rasul. Beliau masuk Islam hanya dengan memandang Rasulullah SAW. Tadinya Abdullah bin Salam ini termasuk salah seorang ulama di kalangan orang-orang Yahudi Madinah. Beliau adalah salah seorang ulama di kalangan Yahudi Madinah. Nah, begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan dia melihat perawakan Nabi, melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dia pun mengatakan, ini bukan wajah pembohong. Wajah Rasulullah ini katanya bukan wajah tukang bohong, bukan wajah tukang bohong. Artinya apa yang disampaikannya ini pasti benar. Agama yang dibawanya ini pasti agama yang hak. Mustahil dia berbohong karena wajahnya bukan wajah pembohong. Dan betapa banyak pula para pembesar kufar yang mereka kemudian tertarik dan masuk Islam setelah bersua dengan Nabi Muhammad SAW, melihat bagaimana tata krama Rasulullah, melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara beliau berbicara, melihat bagaimana beliau bergaul. Karena mereka mengetahui bahwa kebaikan, kebenaran pasti akan melahirkan kebenaran. Sebaliknya kebatilan mustahil akan membawa atau melahirkan kebenaran. Kebatilan pasti akan melahirkan kebatilan. Mustahil orang-orang yang berakhlak benar, berakhlak terpuji itu dilahirkan oleh sebuah kebatilan, dihasilkan oleh sebuah norma-norma yang